Selamat sore. Saya agak sedikit sedih, kecewa dengan penegakan hukum yang ada di negeri ini. Tapi tidak bermaksud mengeneralisir. Ada seorang perempuan dewasa mengalami pemerkosaan di daerah Labuan Bajo pertanggal 12 Juni 2020. Pada saat dia satu hari mau pulang besoknya, malamnya dia dirayu oleh temannya sendiri yang berinisial E, perempuan, mengatakan, kamu mau diajak party sama teman-temanku, ada 5 laki-laki, semua asli putra daerah Labuan Bajo. Namun karena klien saya ini tidak bersedia, dia buat alasan macam-macam, bilang saya udah ngantuk, capek, besok saya mau pulang, bahasanya begitu. Namun si perempuan inisial E ini terus merayu, alasannya katanya teman-temannya dia itu sudah naik mobil ke tempat kosnya dia tinggal di situ. Nah akhirnya karena dia masih tinggal sana, tiba-tiba datang tuh laki-laki berlima, tidak ada naik kendaraan mobil, tapi semua naik motor. Akhirnya itu hal pertama yang dianggap sama klien saya ini, kok teman saya ini berbohong. Nah pada saat laki-laki 5 orang ini datang, diterimalah dengan baik oleh klien saya, duduk melingkar di depan asrama ini kayak kos-kosan, rumah-rumah kos gitu, tinggal di teras kayak begitu melingkar. Namun pada saat dia tinggal melingkar itu ada salah satu terduga pelaku ya berinisial S mengajak bicara klien saya dan harus menatap matanya, tidak boleh melirik kanan kiri dan harus fokus. Nah klien saya ini mengikuti, nah dia tidak tahu apa yang terjadi di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Nah setelah berapa detik dia tuh diajak ngobrol, salah satu dari laki-laki itu minta pinjam charger. Nah akhirnya dia sempat bangun, balik ke kamarnya ngambil charger. Setelah itu dia lagi suruh menatap orang yang berinisial S itu. Setelah itu dia tatap, begitu mungkin sudah selesai skenario apa yang terjadi, hanya baru dihentikan dan dikasih klien saya untuk kembali duduk seperti biasa. Dia disuguhkan minuman. Nah minuman itu dia tidak tahu. Nah dia pikir kan minuman kalau misalnya hanya untuk minum bir, kata klien saya tidak pernah mabuk. Nah, tapi dia tidak tahu minum yang dia kasih, dia katakan saya nggak tahu namanya apa, suju ya, saya nggak ngerti. Katanya dia baru beli suju di Surabaya. Akhirnya dia ingin mencoba suju itu apa, akhirnya dia coba. Nah setelah itu dia udah nggak sadarkan diri. Nah dia mengatakan kalau saya minum biasanya tidak sampai saya tidak ingat atau tidak sadarkan diri. Nah pada saat dia tidak sadarkan diri itu, dia tidak ingat, yang dia tahu bangunnya dia pagi, dia sudah tidak berbusana di dalam kamar di atas tempat tidur, dan dia melihat badannya itu dari area dada ke leher itu penuh dengan bercak merah dan warna-warna biru. Nah karena adiknya tuh kaget melihat situasi kakaknya yang tidak seperti biasanya, diajaklah lapor ke polisi. Pada saat itu tanggal 14 Juni dia melapor ke polisi, diantar oleh seorang polisi bernama Pak Budiman. Namun Pak Budiman tidak 100% mengatakan dia untuk lakukan visum, bahkan dia ditinggal visum sendiri. Dan karena dia curiga dengan apa yang terjadi dirinya, dia minta lakukan pemeriksaan urin atau memeriksakan apakah di urin dia itu mengandung narkoba atau apa, karena klien saya tuh mencurigai hal itu ada. Kenapa? Dia tidak sadarkan diri. Nah dia lakukanlah itu di 2 tempat, selain di rumah sakit yang ditunjuk oleh Polres Manggarai Barat, dia juga buat di salah satu rumah sakit di luar yang ditunjuk. Namun kedua hasil lab itu dia tidak tahu hasilnya sampai saat ini. Yang dia tahu hanya hasil visum et repertum. Hasil visum et repertum menunjukkan bahwa ada luka lecet sedalam 2 cm di dalam alat kelaminnya si korban. Nah setelah itu akhirnya dia menunjuklah seorang pengacara yang asli dari daerah Labuan Bajo. Namun kasus itu tidak berjalan seperti biasanya, dan ada indikasi, ada kesan penyidik meminta pengacaranya untuk dicabut kuasanya dari klien saya. Nah karena kasus itu tidak pernah berjalan seperti
seperti yang sebenarnya. Akhirnya klien saya menyetujui karena ada bahasa begini, kalau kamu tidak cabut kuasa hukummu, kamu tidak akan BAP. Nah, karena dia ingin kasusnya berjalan seperti apa yang dia harapkan, hanya dia mencabutlah kuasa hukumnya itu dan mencabut surat kuasa dari kuasa hukumnya. Setelah itu barulah dia di BAP. Namun setelah dia di BAP, sebelum dia di BAP, ada permintaan ingin ketemu dengan saudari E dari salah satu polisi yang bernama Pak Budiman, minta ketemu tapi di luar kantor polisi. Nah, karena dia pikir klien saya temannya ini masih di pihak dia telah ketemu kepada Bapak Budiman, ini polisi Mabar, Polres dari Manggarai Barat. Namun ketemunya tidak di kantor, di luar kantor polisi. Tetapi pada saat ketemu tidak bicara bertiga. Klien saya dijauhin dari dia berdua, dia ngobrol berdua aja dan dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Namun pasca pertemuan Pak Budiman dengan saudari E ini, klien saya kayak merasa berjuang sendiri. Yang tadinya temannya yang berinisial E ini mendukung dia untuk lapor karena dia tahu siapa yang memperkosa, tapi tiba-tiba dia meminta si klien saya untuk bermediasi dan berdamai. Nah, setelah ini barulah dia di BAP. Yang lucu lagi, pada saat di BAP oleh seorang penyidik dari Polres Mabar, bukannya mempertanyakan apa yang terjadi pada saat itu, pada malam itu tanggal 12 Juni itu, yang ditanya malah bagaimana riwayat seksualnya si korban itu satu, dan yang kedua, kamu punya dildo, itu dildo untuk apa? Nah, itu penyidiknya yang bertanya, yang bernama Ibu Tuliana kalau nggak salah ya. Jadi klien saya ini merasa terpojokkan loh. Kenapa bukan peristiwa itu yang ditanya, apa yang terjadi dan apa yang saya ingat, itu pikiran dia. Tapi kenapa yang dia tanya sejarah seksual saya? Nah, memang katanya klien saya ada benda itu di kamar, tapi itu bukan benda yang dia pakai. Nah, itulah. Tapi akhirnya dia setelah itu dia merasa diarahkan terus untuk dimediasi dan bertemu. Nah, namun karena dia tuh tidak ingin, dia merasa menyesal nantinya dia tidak mau dimediasi, akhirnya dia pulanglah dari Labuan Bajo karena dia memang ingin pulang, dan karena dia sudah terlalu lama di Labuan Bajo, akhirnya dia mencari lagi pengacara yang dari Bali. Nah, pada saat pengacara dari Bali ini ditunjuk, masih semangat 45 untuk membantu, dan diajaklah katanya melapor ke Propam Polda NTT. Namun setelah dilaporkan itu, ada jawaban yang diberikan pada Polda NTT mengatakan bahwa kasus itu masih lidik. Pertanyaan saya begini, itu laporannya tuh udah berbentuk LP, bukan Dumas, jadi kan tidak mungkin LP kok masih lidik. Setahu saya, selama saya mengadvokasi kasus ya, jika laporan semasyarakat dulu berbentuk LP, berarti di awal tuh polisi sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan dia laporan polisi, bukan Dumas. Kalau Dumas bolehlah mengatakan lidik. Nah, setelah itu dia hanya sekali mendapatkan SP2HP, dan yang lucu lagi, pengacaranya yang kedua juga bertanya kepada klien saya, emang kamu punya uang berapa untuk melakukan kasus ini, dan juga memberitahu bahwa anak-anak atau para pelaku ini adalah orang putra daerah dan orang-orang kuat ada di Labuan Bajo. Jadi itulah mungkin salah satu penyebab atau pemicu kenapa kasus ini diam. Namun akhirnya kasus sampai tahun 2022 klien saya tidak pernah mendapatkan surat SP2P lagi, dan dia sempat mendatangi Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan itu sempat merekomendasikan bahwa memang terjadi pemerkosaan. Namun setelah tahun 2020 selesai, Komnas Perempuan itu tidak pernah lagi mempertanyakan kelanjutannya. Dan setelah dia ketemu saya di tanggal 26 April 2023 ke kantor saya, ke sini baru dia memberikan kuasa kepada saya. Dan setelah itu di awal bulan Mei saya menyurati Kapolres Mabar yang saya UP Bapak Kasat Reskrim. Saya hanya meminta bagaimana kelanjutan kasus yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini, dan saya minta perkembangannya seperti apa. Artinya saya minta SP2HP. Namun sampai akhir bulan Mei saya tidak mendapatkan jawaban atau respon dari
Kapolres Mabar. Akhirnya saya berinisiatif tanggal 6 Juni 2023 saya berangkat ke Jakarta dan mengirim surat kepada Kapolri dan Kadipropam Mabes Polri, dan yang lain saya juga beri surat ke Presiden, ke Kompolnas, ke LPSK dan Kementerian PPPA, dan ya kayaknya itu aja deh. Harapannya sendiri apa, Mbak? Nah, harapan saya setelah saya bersurat ke Kapolri, saya kan meminta kasus itu kalau bisa dibawa ke Mabes Polri supaya kasus ini bisa berjalan sesuai dengan yang sebenarnya. Karena saya menduga, bukan bermaksud berjendak, saya menduga ada sesuatu yang terjadi di Polres Mabar atau di NTT. Kenapa kasus ini tidak bisa berjalan? Apakah karena ada 6 berbanding 1, atau kita menganut asas nulus textus, unus textus, nulus textus, atau satu saksi bukanlah saksi, jadi korban tidak dianggap saksi. Nah, itulah mungkin yang dipegang oleh penyidik sana, atau mungkin penyidiknya enggan karena para pelaku atau terduga ini adalah anak-anak daerah sana atau putra daerah, dan katanya ada di beberapa orang ini adalah anak dari seorang pejabat yang ada di Labuan Bajo. Mungkin itu pemicunya, atau mungkin dianggap klien saya kan bukan orang NTT, dia orang Jawa, mungkin dianggap dia nggak punya uang, bagaimana dia bisa mengawal kasus ini bolak-balik ke Labuan Bajo, tentu butuh biaya yang sangat tinggi. Mungkin penilaiannya seperti itu. Mungkin kalau sudah lama kan tidak bisa lagi hal ini ditindaklanjuti atau dikawal. Nah, harapan saya, mohonlah kepolisian di sini, terutama Bapak Kapolri yang dulu pernah bicara pada saat uji materi, uji kelayakan waktu mau dilantik sebagai Kapolri, mengatakan jika saya jadi Kapolri, jika saya memimpin institusi Polri, tidak ada lagi istilah hukum yang katanya tajam ke bawah tumpul ke atas, itu bahasanya, itu yang saya kejar. Bagaimana bahasa Bapak ini benar-benar terjadi saat ini. Ini anak bukan dia dianggap, dia bukan orang kaya, tapi dia sendiri yang sebenarnya menjadi korban. Tolonglah, hukum itu adalah harusnya menjadi panglima di institusi polisi, bukan menjadi alat bagi seorang penguasa atau bukan menjadi alat bagi orang-orang yang kaya. Harapan saya itu kan apa? Kalau ini kita diamkan, akan menjadi presiden buruk buat institusi polisi, atau mungkin akan tetap kan ada isu begini, tagar percuma lapor polisi. Artinya apa? Karena terlalu banyak kasus-kasus yang seperti ini yang tidak punya materi, yang tidak punya pengacara, kasusnya bias atau anggaplah 86, kita nggak tahu atau hilang begitu aja tanpa ada penyelesaian.